Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa AICLE. Pandemi masih belum juga berakhir sampai saat ini. Namun kita semua bersyukur karena Tuhan dengan kasih setianya yang tidak pernah habis. Dia selalu memberkati setiap kita. Dan juga malam hari ini kita masih dapat bersekutu walaupun secara virtual. Dan kami percaya pergumulan Bapak Ibu, Tuhan bukakan jalan keluar pada waktunya. Dan Dia akan memberikan yang terbaik. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kebaktian doa ini, kita akan tenangkan diri. Kita akan siapkan hati. Dan kita akan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat panggilan beribadah kita pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 97 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dengan tetap berdiri, kita akan mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku, dan kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia puaskan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, yang kasih-Nya tidak berkesudahan, Allah yang tidak hanya mencipta, tetapi memelihara hidup setiap kita dengan berkat yang cukup. Bahkan kita semua mengucap syukur dengan karya keselamatannya yang olehnya kita semua ditebus dari lumpur dosa dan kita diberi kemenangan. Khusus malam hari ini Engkau menghimpun kami dengan gerakan Roh Kudus-Mu
untuk kami bersekutu dan berdoa bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh, dan bagi setiap pergumulan kami semua. Mohon kiranya Engkau juga memberikan kerinduan kepada setiap kami untuk diperbarui dengan merenungkan firman-Mu, sehingga kami mendapat kekuatan yang baru. Hadirlah di tengah-tengah kami, ampuni segala dosa-dosa kami, serta persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin ada banyak dari kita telah bekerja seharian pada hari ini. Hari saudara, pada saat ini kita sama-sama kita mau merenungkan dan membiarkan Tuhan berbicara kepada kita di pertengahan minggu ini. Saudara, hari ini firman Tuhan kita merenungkan dari Keluaran pasal 13, ayat 1 sampai yang ke-10. Dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang mempunyai mereka." Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari perayaan, hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tak boleh terlihat di hadapan padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kau berbicara pada setiap kami ya Tuhan. Kami mungkin lelah, kami mungkin capek Tuhan, mungkin dalam pekerjaan, dan mungkin secara rohani kami. Dan kami mau berdoa Tuhan dalam firman-Mu pada malam hari ini. Boleh sekali lagi menguatkan kami, boleh menolong kami dan menambahkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada dari kita yang suka makan roti pada waktu breakfast, Saudara. Apa ada saudara dari saudara yang tadi pagi makannya roti? Ya, mungkin ada banyak dari saudara ya yang pergi ke supermarket atau ke toko bakery untuk beli roti ya untuk makan pagi. Untuk pada saat ini saudara, kalau kita di Amerika ini mungkin kita ke toko bakery, ada banyak sekali berbagai macam rasa, berbagai macam variasi rotinya, mau yang ada ininya, ada itunya, berbagai macam dengan nama-namanya yang begitu unik. Kadang-kadang, saudara, kalau saya pergi ke bakery di sini, kadang-kadang saya sampai bingung mau beli yang mana, banyak sekali pilihan-pilihannya. Kalau di Indo mungkin, saudara, gampang ya. Pilihannya kalau nggak coklat, pilihannya keju, coklat keju, pisang keju. Nah, artinya kita lebih gampang memilihnya, saudara ya.
Nah, saudara, pertanyaan berikutnya, apakah saudara ada yang pernah membuat roti sendiri di rumah? Ya, baking sendiri roti. Atau mungkin ada di sini Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu yang pernah atau sering membuat roti sendiri di rumah dengan ada makernya gitu ya, pembuat roti. Dan saya berasumsi mungkin ada yang pernah atau mungkin setidaknya pernah mendengar cara membuat roti sendiri di rumah ya. Saudara, kebetulan beberapa tahun yang lalu ketika saya di Jakarta, saya punya mesin pembuat roti. Ya, jadi sejak ada mesin ini, kami jarang lagi beli roti di luar. Ya pasti roti yang dibuat sendiri pastinya lebih enak dan juga lebih sehat. Nah, kalau sekarang ini sekarang saya beli aja saudara rotinya. Apa saja sih saudara bahan-bahan dasar yang dibutuhkan untuk membuat roti? Nah, saudara, bahan-bahan dasar itu ada seperti susu, telur, tepung, mentega, garam, gula, dan yang terakhir saudara adalah yang paling penting adalah ragi. Ya, kalau saya ingat waktu itu ketika memasukkan adonan-adonan ya saudara, itu ragi itu ditaruh yang paling atas dan juga di tengah-tengah sebelum akhirnya roti itu dibuat. Saudara, pada awalnya itu saya tidak pernah melihat ragi. Saya tidak tahu juga untuk apa itu ragi ya. Ya, saya tidak terlalu tahu fungsinya itu seperti apa. Saya baru tahu saudara ketika saya punya membuat roti itu saudara, ragi itu begitu kecil sekali. Seperti saudara lihat di gambar ini ya. Tetapi saudara walaupun kecil-kecil begini ya, mempunyai peranan yang penting di dalam membuat roti. Dan mengapa ragi itu begitu penting? Ternyata saudara, fungsi dari ragi itu yang begitu kecil ini membuat roti itu mengembang, sehingga roti itu menjadi enak dan juga lebih empuk. Apa yang terjadi jika kita membuat roti itu tanpa ragi? Nah, saudara, roti itu tidak akan berkembang. Nah, itu rotinya akan jadi tipis gitu ya. Tidak akan berkembang yang seperti biasa kita makan. Saudara, di dalam bagian yang kita baca tadi, kita melihat ada perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk tidak memakan roti yang tidak beragi. Bapak Ibu, pada saat itu, di mana roti adalah salah satu dari makanan pokok, saudara. Kata roti dalam Alkitab, ya, yang saya research itu ada 495 kali ya, dari Kejadian sampai Wahyu, dengan berbagai macam arti dan juga simbol. Nah, artinya roti itu adalah sesuatu makanan pokok yang begitu penting, saudara, bagi bangsa Israel. Nah, di dalam perjamuan kudus pun, saudara, Tuhan memakai roti sebagai simbol tubuh Tuhan Yesus, dan Tuhan, saudara, mau agar ketika kita memakannya, Tuhan mau agar kita mengingatnya. Saudara, bangsa Israel ketika makan roti yang tidak beragi ini, saudara, itu adalah waktu mereka memakannya setelah mereka itu merayakan Paskah. Nah, saudara, istilah Paskah di dalam Perjanjian Baru dan juga di dalam Perjanjian Lama itu ada perbedaan. Tetapi intinya sama, saudara. Nah, dalam Perjanjian Baru, seperti yang kita tahu, saudara, kita merayakan Paskah itu adalah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus itu mati, dikuburkan, lalu pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, dia mengalahkan maut dan menebus dosa manusia. Tapi saudara, dalam Perjanjian Lama, saudara, kalau saudara melihat juga ada istilah Paskah. Namun saudara, perayaan Paskah pada saat itu dilakukan bagi bangsa Israel setelah Tuhan itu menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ya. Dan inti dari kedua arti Paskah ini adalah, saudara, sama, yaitu adalah umat Tuhan yang telah diselamatkan, yang telah ditebus oleh Tuhan itu sendiri. Saudara, di pasal sebelumnya berbicara tentang Tuhan yang telah memberikan tulah ke-10 kepada bangsa Mesir, karena mereka itu tidak mau melepaskan bangsa Israel. Nah, pada saat itu, saudara, semua anak sulung itu dikatakan harus mati. Ya, lalu Tuhan meminta bangsa Israel, saudara, pada saat itu, ya, menaruh darah anak domba, mengoleskannya, saudara, di atas ambang pintu. Dan pada saat itu, saudara, anak sulung Israel, saudara, anak sulung bangsa Israel itu diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, mereka itu merayakan akan hari raya ini, saudara. Mereka mau mengingat akan penebusan yang telah Tuhan lakukan. Mereka mau mengingat bahwa anak sulung mereka, bangsa Israel, itu telah diselamatkan. Nah, saudara, dalam perayaan ini, saudara, mereka harus mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Maka dari itu, saudara, perayaan roti tidak berakhir ini adalah sebuah perintah Tuhan yang penting. Ya, bagaimana Tuhan itu menyelamatkan mereka dari perbudakan. Nah, saudara, Tuhan mau agar mereka itu memakan roti tidak berakhir itu selama 7 hari. Bahkan dikatakan Tuhan itu tidak mau sampai bangsa Israel itu melihat, ya harus membuang ragi itu, saudara. Nah, saudara, apakah signifikansinya mereka itu memakan roti yang beragi dan juga tidak beragi? Mengapa rotinya harus dibuat seperti itu? Apa maksud atau mungkin simbol dari roti tidak beragi, saudara? Di dalam Alkitab, ragi itu, saudara, digambarkan seperti dosa, ataupun ajaran yang membawa kepada kesesatan, kecemaran, kejahatan, ataupun ketidaksucian. Saudara, mari kita lihat di dalam Matius pasal 16, ayat yang 11, saudara. Dikatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan juga Saduki. Saudara, dikatakan ragi, waspada terhadap ragi. Ya. Lalu yang berikutnya, saudara, di ayat 1 Korintus 5, 6-8, saudara, dikatakan seperti ini. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara, ragi ialah bahan resep yang menghasilkan fermentasi, atau sebuah proses kimia untuk mengembangkan adonan roti. Karena ragi itu mengembang, saudara, itu dikonotasikan sebagai akar dari banyak dosa. Di dalam Alkitab, saudara, ragi digambarkan seperti ya dosa, kecemaran, kejahatan, keburukan, kesesatan, ketidaksucian. Nah, saudara, ketika mereka melakukan perayaan itu, ya di dalam 7 hari perayaan roti tidak beragi, itu juga mereka harus menjauhkan diri mereka dari segala dosa dan mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Tuhan mau mereka ingat bahwa tangan Tuhanlah yang dengan luar biasa menolong mereka. Tuhan mau agar mereka terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Saudara, dalam satu tradisi pada saat itu yang baik yang bisa kita pelajari, saudara. Kita bukan dalam ayat 8, saudara, di mana Tuhan itu mau ketika mereka itu lagi makan di rumah, ya, makan roti yang tidak beragi itu, Tuhan mau agar para orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya tentang apa arti perayaan ini. Mengajarkan kepada sang anak dari generasi ke generasi tentang apa yang terjadi di masa lampau, apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Tuhan mau dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, sampai selama-lamanya, terus sampai ke generasi berikutnya. Tuhan mau agar mereka terus merayakan perayaan ini sebagai peringatan akan Tuhan. Saudara, manusia itu sering sekali lupa. Terkadang kita sudah sering diingetin, tetapi sering juga lupa. Maka dari itu, saudara, Tuhan mau agar bangsa Israel melakukan ini, untuk melakukannya secara berulang-ulang, setiap tahun, agar menjadi suatu peringatan kepada mereka. Ketika mereka makan sama-sama, makan roti tidak beragi, apa maksudnya? Mereka mau mengingat akan kebaikan Tuhan. Nah, saudara, itu adalah perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, saudara, di dalam konteks kita saat ini, tentu saja kita tidak melakukan budaya bangsa Israel, bukan kita tidak harus makan makanan roti tidak beragi ini selama 7 hari dan setiap tahun. Saudara, ini tidak ada di dalam culture kita. Lalu, apa hubungannya dengan kita? Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Saudara, yang pertama adalah Tuhan menetapkan hari Minggu di mana kita beristirahat, di mana kita mau menguduskan hari Sabat, di mana kita mau mengingat akan Tuhan. Setelah Paskah itu, di mana Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, kita terus merayakan ibadah itu pada hari Minggu, di mana Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, saudara, ibadah pada hari Minggu itu mengingatkan orang-orang Kristen akan karya keselamatan yang telah diberikan kepada kita, saudara. Nah, saudara, maka dari itu ketika kita datang pada Tuhan pada hari Minggu, saudara, itu sekali lagi, setiap minggu kita diingatkan akan kebaikan Tuhan, diingatkan akan pertolongan Tuhan,
atas anugerah Tuhan kepada kita semua. Lalu saudara, setiap kali kita mau mengadakan perjamuan kudus, saudara ya. Nah, roti itu juga kita makan ya. Nah, roti itu kan roti tipis, bukan roti yang mengembang, saudara, seperti roti yang tidak beragi. Nah, roti ini, saudara, menjadi simbol atas tubuh Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita kepada setiap orang berdosa. Oke, saudara, setiap kali kita makan, meminum roti, dan juga anggur, saudara, perjamuan kudus ini, kita mengingat akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau agar kita itu meninggalkan kehidupan yang lama kita, kehidupan yang terjerat dengan dosa. Tuhan mau agar kita hidup untuk Kristus. Tuhan mau agar kita hidup hanya untuk Tuhan. Soal yang terakhir adalah yang kita dapat pelajari juga ketika kita bisa menceritakan tentang Tuhan di dalam keluarga kita, atau mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita. Saudara, kita bisa sharingkan akan kebaikan Tuhan dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dimulai dari hal-hal yang simpel, saudara. Ketika kita mungkin ada orang bertanya, apa kabar? Kabarnya baik? Ya baik, puji Tuhan. Lalu saudara mungkin tidak selesai di situ saja. Saudara mungkin bisa menceritakan, wah bersyukur kemarin ini saya sempat sakit loh. Tetapi Tuhan menolong saya. Saya ini sempat itu mengalami kesulitan. Mungkin ada stres karena nggak ada kerjaan dalam beberapa waktu. Tapi entah bagaimana Tuhan bisa sediakan pekerjaan yang baru dengan begitu pas waktunya. Saya bersyukur banget Tuhan menolong. Saya bersyukur sekali Tuhan selalu ada. Saudara, kita bisa menceritakan, saudara, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana akan kebaikan Tuhan. Saudara, kita ceritakan itu semua, saudara, daripada kita menyimpan sendiri semua cerita itu. Lebih baik, saudara, kita bisa ceritakan akan kebaikan Tuhan. Kita tidak tahu, saudara, ketika kita itu sedang bercerita, mungkin, saudara, orang yang mendengar itu malah dikuatkan dengan sharing kita. Mereka semakin teguh lagi imani bahwa benar ada Tuhan. Nah, saudara, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita terus mengingat selalu akan kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberikan karya penebusan dan keselamatan kepada kita. Tidak hanya itu, saudara, Tuhan menyediakan apapun kebutuhan kita, seperti tempat tinggal, makanan hari ini. Saudara, maka dari itu, saudara, kita mau mengucap syukur, saudara, atas setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari, saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan juga pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami untuk selalu mengingat akan kebaikan dan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami mau memuji-Mu dan memuliakan-Mu. Terpujilah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan memuji Tuhan. Ku taat perintah-Mu. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan
kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus dapat memberikan kita kelegaan dan mengangkat beban hidup kita, saudara. Karena itu, saudara, kita hari ini mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Kita mau bersyukur, saudara, karena Tuhan telah menolong kita dalam angka COVID, saudara, yang terus menurun dalam beberapa waktu ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur juga karena kita masih tetap bisa ada kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan. Kita juga mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, dan kita mau mengucap syukur dan kita membawa semua doa kita. Mari saudara kita.
Saudara, mari kita mau berdoa untuk Pendeta Yusak Susabda. Beliau dahulu telah pernah melayani di ICLA. Dan saudara, pada saat ini beliau sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara, mari kita mendoakan untuk Pendeta Yusak ya, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala kelemahan tubuhnya, Tuhan boleh menolong, boleh menguatkan, menjamah. Kita doakan juga terus saudara untuk Bapak Vincent Fansio dalam kelemahan tubuhnya, dan juga Ibu Lily Oi. Saudara, kita juga doakan bagi mereka yang menjaga, mungkin ada anggota keluarga yang menjaga mereka. Kita doakan bagi mereka juga, entah itu mungkin suami, istri, anak, ya, atau cucu. Kita doakan mereka juga agar Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan. Saudara, juga kita mau berdoa bagi jemaat-jemaat yang saudara tahu pada saat ini sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh. Saudara, kita doakan agar Tuhan boleh menjamah dan menguatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk menyerahkan untuk Pendeta Yusak Susabda ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala kelemahan tubuhnya, Tuhan, Kau boleh menolong ya Tuhan, campur tangan, boleh menolong dia Tuhan, pemulihan boleh terjadi. Kami berdoa Tuhan bagi Pendeta Yusak dalam Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan. Kami juga mau mengingat ya Tuhan untuk Bapak Vincent Pasio dan juga Bu Lily Oi. Kami menyerahkan ya Tuhan agar Engkau boleh menolong ya Tuhan, boleh sekali lagi menolong mereka dalam kelemahan tubuhnya ya Tuhan. Kau boleh sekali lagi menguatkan mereka dan terus mereka boleh memiliki iman kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka anggota keluarga mungkin yang menjaga mereka. Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka, Kau berikan kekuatan bagi mereka juga ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit, yang terbaring, yang di rumah, yang tidak bisa keluar. Tuhan, Kau boleh menolong mereka ya Tuhan, agar Kau boleh memberkati di dalam setiap proses-proses pengobatan yang harus dilakukan, ketemu dokter, obat-obat yang dimakan, boleh sekali lagi menolong tubuhnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja di ICLA. Kita mau berdoa untuk menginjil Esertan, menginjil Michael Ting, dan juga guru-guru sekolah minggu saudara di dalam pelayanan mereka dalam minggu ini. Kita doakan agar Tuhan boleh menolong dalam segala persiapan dan mereka boleh menjadi berkat bagi jemaatnya dan juga boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita mau berdoa bagi jemaat agar terus boleh diberikan kerinduan untuk mereka bisa tetap hadir ke rumah Tuhan secara onsite juga. Dan juga kita doakan agar diberikan kesehatan ketika mereka datang beribadah secara onsite. Saudara, kita juga mau doakan bagi mereka yang mungkin tidak bisa untuk hadir ke gereja, namun mereka rindu untuk datang dan mereka saat ini hanya bisa beribadah secara online. Kita doakan saudara agar Tuhan terus boleh menolong mereka dan memberikan kesetiaan dan memberkati dalam ibadahnya juga. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani pada minggu ini. Kami berdoa untuk menginjil Esther, menginjil Michael T, dan juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kau boleh menolong dalam segala persiapan setiap firman Tuhan yang akan dibawakan pada minggu ini. Kau boleh menolong dalam segala persiapannya agar boleh menjadi berkat bagi mereka sendiri dan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kerinduan bagi jemaat Tuhan agar mereka tetap bisa hadir secara onsite Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan yang baik ketika mereka datang beribadah. Kami juga mau mengingat juga Tuhan bagi jemaat-Mu yang kesulitan, yang tidak bisa hadir karena satu lain hal, kesehatan dan juga hal-hal lainnya. Tuhan, berikan mereka terus kesetiaan di dalam mereka beribadah di rumah. Kau terus boleh memberikan sukacita dan pengharapan ya Tuhan di dalam mereka beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa menyerahkan untuk care group. Kita mau berdoa bagi care group yang ada saat ini. Dan kita mau berdoa bagi para pemimpin care group. Ya, ada host dan juga co-host yang mungkin mereka mendapatkan kepercayaan untuk memimpin dalam care group. Kita doakan saudara agar Tuhan boleh memberikan hikmat, kekuatan di dalam persiapan, dalam pembawaannya. Kita juga mau berdoa saudara dalam setiap care group yang ada, boleh semakin giat lagi di dalam saling memperhatikan dan juga menguatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi care group. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan satu wadah di mana kami bisa bertumbuh, saling menguatkan. Kami berdoa Tuhan melalui setiap bahan-bahan yang ada, lewat firman Tuhan yang disampaikan, boleh sekali lagi menguatkan dan mendorong para care group ya Tuhan,
Kami berdoa Tuhan bagi care group host dan juga host, para pemimpin care group yang telah Kau panggil. Kau boleh sempurnakan ya Tuhan, Kau boleh menolong para pemimpin care group ya Tuhan. Boleh sekali lagi mereka mempersiapkan dengan baik dan boleh menjadi berkat ya Tuhan dalam care group-nya. Berdoa Tuhan dari setiap care group yang ada Tuhan boleh semakin giat lagi, mereka saling memperhatikan dan juga saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bagi Indonesia. Pada saat ini, saudara, di Indonesia situasi COVID angkanya sedang tinggi. Nah, saudara, kita mendoakan untuk Indonesia, untuk penanganan dari pemerintah, kiranya terjadi penurunan dan juga pemulihan. Kita mau ingat, saudara, untuk orang-orang Kristen yang berada di Indonesia, agar mereka tetap terus percaya dan juga berharap kepada Tuhan di tengah situasi yang terus-menerus tidak selesai di tengah pandemi ini, saudara. Mari, saudara, kita mau berdoa bagi Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa bagi Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan bagi banyaknya orang yang terkena terinfeksi COVID pada saat ini. Kami berdoa Tuhan bagi para pemerintah, penanganan pemerintah yang harus berpartisipasi dan juga harus mengambil kebijakan dalam keputusan yang harus mereka ambil. Kiranya Tuhan mereka boleh menjadi Kau pakai sehingga penurunan pemulihan ini boleh terjadi. Kami berdoa bagi orang-orang Kristen di sana ya Tuhan. Mereka mungkin yang sudah lemah, sudah begitu lemah imannya Tuhan. Atau mungkin ada dari mereka ya Tuhan yang mungkin putus asa di tengah pandemi yang tidak kunjung selesai. Tuhan, Kau boleh berikan pengharapan, Kau boleh berikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan, agar mereka tetap terus percaya kepadamu, senantiasa memiliki pengharapan kepadamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita terus doakan bagi negara Ukraina dan juga Rusia. Kita doakan terus, saudara, agar Tuhan boleh campur tangan mengatasi konflik ini antara kedua negara, agar dapat diselesaikan dengan cara damai. Saudara, kita terus doakan bagi para pemimpin militer, juga rakyat, agar mereka tetap bersatu. Juga para pemimpin dapat diberikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan yang ada, saudara. Mari, saudara, kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan negara Ukraina dan juga Rusia ke dalam tangan-Mu, di mana pada saat ini mungkin kedua negara ini begitu memanas dan juga mungkin ada konflik yang akan terjadi. Tuhan, Kau boleh campur tangan di dalam setiap peristiwa yang ada ini ya Tuhan. Dalam setiap tindakan yang harus dilakukan, kiranya Kau boleh ada ya Tuhan beserta dengan mereka dan campur tangan ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan agar semua ini boleh diselesaikan dengan baik dengan cara damai. Kami mau berdoa bagi para pemimpin ya Tuhan, Kau boleh menolong campur tangan agar mereka boleh mengambil keputusan yang baik bagi kedua negara ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu ada bagi kami. Kami terkadang memiliki beban yang begitu berat. Dan kami bersyukur karena Engkau yang ada selalu bersama dengan kami. Engkau selalu senantiasa menghibur kami dan menyertai kami. Ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dan kami mau mendapatkan kelegaan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kebaktian doa ini dengan menaikkan pujian Kau Allahku yang setia, dan biarlah pujian ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani-Mu, ngasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani-Mu, ngasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Saudara, mari kita menerima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh, saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, senang sekali saudara bisa sama-sama datang berdoa pada malam hari ini. Saudara, hanya warta saudara mengingatkan saudara untuk St. Petra nanti pada tanggal 4 Maret. Saudara, kita akan membahas tentang pelayanan PMPI. Nah saudara, sejauh ini saudara telah mungkin ada banyak dari kita yang sudah berpartisipasi di dalam pelayanan misi yang gereja kita adakan, yaitu bulan PMPI pada bulan Maret. Nah, saudara, mungkin saudara tidak terlalu tahu banyak tentang pelayanan apa saja yang telah kita lakukan yang di Indonesia. Nah, saudara, mari saudara, bagi saudara yang mau mengenal pelayanan lebih jauh, pelayanan misi parusia itu, saudara, penginjilan pelayanan di Indonesia, saudara, mari sama-sama saudara bisa mengikuti di dalam St. Petra pada hari Jumat tanggal 4 Maret jam 8 malam. Saudara dapat mengikutinya di dalam Zoom ataupun di dalam YouTube. Baik saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.